Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pelajaran ekonomi, khususnya kelas 12, yaitu materi tentang akuntansi. Baiklah, untuk pertemuan pada kali ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Dari istilahnya saja persamaan, maka harus ada yang sama. Apa itu yang sama? Yang sama adalah harta harus sama dengan utang ditambah modal. Dalam persamaan dasar akuntansi itu ada 3 komponen. Komponen yang pertama harta atau aset atau aktiva, di mana aktiva dibagi menjadi aktiva lancar, yaitu aktiva yang umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun, terdiri dari kas, piutang, persekot sewa. Nah, kemarin ada sewa dibayar di muka, itu sama saja dengan persekot sewa. Sama halnya dengan asuransi dibayar di muka, itu sama saja dengan persekot asuransi, jadi sinonimnya saja. Kemudian ada perlengkapan dan sebagainya. Kemudian aktiva tetap adalah aktiva yang umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Ada peralatan, kendaraan, mesin, gedung, tanah, termasuk akumulasi penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan kendaraan dan sebagainya. Kemudian di sini ada tambahan, yaitu aktiva tidak berwujud. Ini tidak ada wujud barangnya, tetapi bisa menjadi hak. Contoh goodwill atau nama baik, hak cipta, hak paten. Ini akan menjadi harta ketika dilanggar atau dirugikan oleh pihak lain. Contoh ketika ada orang mencemarkan nama baik, melanggar hak cipta atau melanggar hak paten tanpa seizin perusahaan, maka perusahaan boleh menuntut ganti rugi. Nah, disinilah ini menjadi sebuah harta tidak berwujud ketika dirugikan oleh pihak lain. Yang kedua adalah utang atau kewajiban. Ada 2, yaitu utang jangka pendek, yaitu kurang dari 1 tahun, ada utang usaha, utang sewa, utang upah, dan lain sebagainya. Kemarin sudah kita bahas. Kemudian ada utang jangka panjang, ada utang bank, utang obligasi, utang hipotek. Kemudian yang ketiga adalah modal. Bedanya utang sama modal, kalau utang ini adalah sebenarnya milik orang lain, pihak lain, ada kewajiban untuk mengembalikan, sedangkan modal ini adalah milik pemilik perusahaan. Ya, jadi ini benar-benar merupakan sumber dana dari pemilik perusahaan. Nah, mungkin Anda bertanya, kemarin kan ada 5, yaitu yang belum masuk di sini ada pendapatan dan beban. Nah, dalam persamaan dasar akuntansi, pendapatan dan beban ini dimasukkan ke dalam modal. Ya, maka modal bisa berasal dari setoran pemilik perusahaan, bisa dari pendapatan jasa, ya, itu menambah modal, tapi juga modal bisa berkurang karena adanya prive dan beban. Baiklah, kita lanjut. Nah, modal itu dipengaruhi oleh 4 komponen, ya, bisa bertambah dan bisa berkurang. Yang pertama, setoran modal. Kalau ada setoran modal, tentunya modalnya akan bertambah. Maka di sini setoran modal sifatnya menambah. Kemudian pendapatan. Pendapatan itu kan kemarin adalah balas jasa yang diterima karena perusahaan sudah menyelesaikan pekerjaan pada pihak lain. Ketika perusahaan sudah menyelesaikan pekerjaan pada pihak lain, memberikan jasa pada pihak lain, maka perusahaan berhak atas sejumlah uang. Nah, makanya pendapatan ini sifatnya menambah modal. Modalnya akan lebih banyak. Kemudian yang ketiga, beban. Beban itu kan sesuatu yang harus dibayar karena kita sudah menggunakan barang atau jasa milik pihak lain. Berarti kan kita di sini menggunakan jasa atau barang pihak lain dan harus membayar. Karena membayar berarti kan akan mengurangi modal. Kemudian yang keempat adalah prive. Prive juga mengurangi. Kenapa? Karena prive ini kan pengambilan uang oleh pemilik perusahaan. Otomatis modal milik pemilik perusahaan itu kan akan berkurang karena ini diambil uangnya oleh pemilik perusahaan. Baiklah, kita langsung lanjut pada kasus dalam persamaan dasar akuntansi. Contoh nomor 1, Tuan Agus mendirikan perusahaan dengan menyetorkan uang 5 juta dan peralatan bengkel senilai 10 juta. Jadi Tuan Agus mendirikan perusahaan dengan cara menyetor uang dan menyetor peralatan bengkel sebagai modal awal.
Nah, di sini yang mencatat persamaan dasar akuntansi bukan Tuan Agus, tetapi adalah bengkel Agus. Kalau Tuan Agus menyetorkan, maka perusahaan berarti kan menerima. Menerima apa? Yang pertama menerima uang. Uang bahasa akuntansinya adalah kas. Sehingga kas itu kan bagian dari harta. Maka harta kas bertambah 5 juta. Kenapa bertambah? Karena perusahaan yang mencatat, bukan Tuan Agus. Kemudian perusahaan juga menerima peralatan bengkel. Menerima berarti kan bertambah. Di sini peralatan termasuk harta, sehingga harta peralatan bengkel bertambah 10 juta. Nah, kas dan peralatan itu disetorkan sebagai setoran modal. Tadi di setoran modal itu kan menambah modal. Ya. Ini setoran modal kan menambah modal. Sehingga di sini modal Tuan Agus bertambah 15 juta. Kenapa 15 juta? Dari kas 5 juta dan dari peralatan bengkel 10 juta. Lanjut yang kedua, perusahaan membeli perlengkapan bengkel 2 juta. Ini secara tunai, secara cash. Kalau perusahaan membeli perlengkapan bengkel, maka perlengkapan bengkel perusahaan kan otomatis bertambah karena tadinya tidak punya, sekarang jadi punya dengan beli. Nah, perlengkapan bagian dari harta, maka harta perlengkapan bengkel bertambah 2 juta. Kemudian yang kedua, kan membeli perlengkapan ini kan secara tunai. Kalau membeli secara tunai, maka kan kas perusahaan berkurang. Kas bagian dari harta, maka harta kas berkurang 2 juta. Nah, dari dua contoh ini, minimal dalam persamaan dasar akuntansi itu harus yang dianalisis harus ada 2. Contoh ini 2, minimal 2. 3 boleh, nomor 1 ini ada 3 yang dianalisis, yaitu harta, modal. Kalau yang kedua ini yang berubah, hartanya perlengkapan bertambah, harta kasnya berkurang, jadi minimal 2. Yang nomor 3, telah diselesaikan pekerjaan servis kendaraan tetapi belum diterima pembayarannya 1 juta. Berarti uangnya masih di tempat orang lain, tapi sebenarnya perusahaan sudah berhak atas uang tersebut karena sudah menyelesaikan pekerjaan, tetapi belum diterima. Maka bagi perusahaan itu adalah namanya piutang. Piutang kan uang kita yang berada di pihak lain. Nah, piutang bagian dari harta. Tadinya tidak ada piutang, sekarang ada piutang, sehingga piutang bertambah 1 juta. Ini satu. Yang kedua yaitu modal. Kenapa modal? Karena ini adalah pendapatan. Selama perusahaan sudah menyelesaikan pekerjaan, maka itu bisa dianggap sebagai pendapatan. Nah, tadi pendapatan kan di sini menambah modal. Sehingga di sini adanya pendapatan itu akan menambah modal 1 juta. Meskipun itu belum diterima. Kalau sudah diterima di sini kasnya bertambah, tapi kalau belum diterima di sini piutangnya yang bertambah. Nomor 4. Membayar sewa tempat untuk 1 tahun 1.200.000. Bayar sewa tempat. Bayar kan pakai kas. Berarti harta kasnya berkurang 1 juta. Ya. Harta kasnya berkurang 1 juta karena bayar. Kemudian persekot sewanya. Tadi kan nggak ada persekot sewa. Artinya sewa dibayar di muka. Sudah bayar tapi belum menggunakan sewa. Itu namanya persekot sewa. Itu bagian dari harta, itu juga bertambah. Kenapa bertambah? Karena tadinya tidak ada persekot sewa, sekarang ada persekot sewa, bertambah 1 juta. Lanjut yang kelima, membayar listrik dan air 300.000. Bayar listrik dan air kan pakai kas. Kas bagian dari harta. Harta kasnya berkurang karena bayar. Kemudian membayar listrik. Kenapa membayar listrik? Karena sudah menggunakan listrik dan air. Nah, itu namanya beban, karena tadi definisi beban adalah sesuatu yang harus dibayar karena sudah menggunakan barang atau jasa. Nah, beban ini kan pengaruhnya mengurangi modal. Nah, beban ini mengurangi modal. Beban mengurangi modal, sehingga modal, ya dalam hal ini beban listrik berkurang 300.000. Karena ada beban, modalnya berkurang. Yang keenam, diterima pelunasan piutang 1 juta. Lah, menerima pelunasan piutang berarti kan uang kita di pihak lain itu sudah dibayar.
pada kita, berarti kan kita menerima kas, maka harta kasnya bertambah 1 juta, tetapi harta piutangnya berkurang karena sudah dilunasi oleh orang tadi, oleh pelanggan kita 1 juta. Kemudian yang 7, diterima uang atas jasa servis kendaraan 1.500.000. Menerima uang, berarti kan harta kasnya bertambah 1.500.000. Kemudian kalau sudah memberikan jasa, maka ini pendapatan, karena sudah memberikan jasa pada pihak lain. Pendapatan statusnya menambah modal. Yang ke-8, diterima uang atas utang pada Bank BRI 5 juta. Menerima uang berarti harta kasnya bertambah 5 juta. Utangnya bertambah, karena tadinya tidak punya utang sama bank, sekarang jadi punya utang. Nah, utang bertambah 5 juta. Ingat, di sini harus ada 2, tidak boleh 1 yang dianalisis. Yang ke-9, Tuan Agus mengambil uang untuk keperluan pribadi 500. Yang mengambil Tuan Agus, berarti uang perusahaan diambil. Kalau uang perusahaan diambil, berarti kan harta kasnya berkurang 500.000. Tetapi modalnya berkurang. Kenapa modalnya berkurang? Karena ada prive ini. Prive itu kan tadi mengurangi modal. Ini prive mengurangi modal. Prive mengurangi modal. Nah, prive mengurangi modal. Modal berkurang 500.000 karena adanya prive. Yang ke-10, membayar upah karyawan 1 juta. Bayar upah. Berarti kan kasnya keluar. Karena kasnya keluar, berarti kan harta kasnya berkurang 1 juta. Modal dipengaruhi beban. Kenapa beban? Karena kan beban kan artinya sudah menggunakan jasa pihak lain. Dalam hal ini adalah karyawan sudah digunakan jasanya, yaitu berupa dalam bentuk beban upah. Beban mengurangi modal sehingga beban berkurang 1 juta. Nah, dari 10 analisis tadi kita buat dalam bentuk persamaan dasar akuntansi. Nah, ini harta ini. Mohon maaf, ini di sini ditulis harta. Ini hartanya terdiri dari kas, piutang, persekot sewa, perlengkapan, peralatan. Nah, tadi nomor tanggal 1, ini tanggal bukan nomor. Ini kas bertambah, peralatan bertambah, modal bertambah 15. Kemudian tanggal 2, ini kalau berkurang pakai tanda kurung. Berkurang tanda kurung, berarti kasnya berkurang, perlengkapannya bertambah. Tanggal 3 berarti piutangnya bertambah, modalnya bertambah karena pendapatan. Tanggal 4 berarti kasnya berkurang, persekotnya bertambah. Tanggal 5 berarti kasnya berkurang, modalnya berkurang pakai tanda kurung. Tanggal 6 berarti kasnya bertambah, piutangnya berkurang. Tanggal 7 berarti kasnya bertambah, pendapatannya bertambah. Tanggal 8 berarti kasnya bertambah, utangnya bertambah. Tanggal 9 berarti kasnya berkurang, modalnya berkurang karena adanya prive. Tanggal 10 berarti kasnya berkurang, modalnya berkurang karena ada beban. Nah, kemudian kita rekap, kita jumlah kasnya ini dari 5.000 dikurangi 2.000 sampai tanggal 10 ini jumlahnya 7.500. Piutangnya sudah 0 karena sudah dikurangi. Tanggal 6 ini persekot sewanya 1.200.000, perlengkapannya 2 juta, peralatannya 10 juta. Nah, ini kita jumlah. Nah, hartanya jumlahnya ini ketemunya 20.700. Tadi persamaan dasar akuntansi kan harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, utangnya di sini 5.000, kita jumlahkan di sini. Modalnya 5.700, kita jumlahkan 15.700, kita jumlahkan ketemunya 20.700. Sehingga antara harta akan sama dengan utang ditambah modal. Nah, demikian penjelasan singkat, silakan dipelajari. Nanti akan kami share untuk latihan soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.